Pengertian birokrasi. Birokrasi sering dikaitkan dengan prosedur yang berbelit-belit dari meja satu ke meja lainnya, yang ujung-ujungnya adalah biaya yang serba mahal. Namun, jika dijalankan dengan taat pada prosedur dan aturan, serta berdisiplinan dalam menjalankan, tugasnya birokrasi akan berjalan lancar dan biaya tinggi akan dapat dihindarkan. Secara etimologi, birokrasi berasal dari kata biro atau meja dan katrin atau kekuasaan. Jadi kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja. Secara umum, birokrasi adalah sistem administrasi yang mengatur tugas-tugas pemerintahan dan organisasi besar agar berjalan efisien. Birokrasi menurut beberapa ahli, Bintoro Cokromijoyo pada tahun 1995, birokrasi adalah mengorganisasi pekerjaan agar terselesaikan cepat dan teratur tanpa tumpang tindih. Menurut Plough and Pikes pada tahun 1956, birokrasi adalah sistem organisasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi administratif melalui koordinasi tugas secara sistematis meskipun dalam prakteknya bisa menyebabkan ketidakefisienan. Di Indonesia, birokrasi adalah sistem administrasi pemerintahan yang mengatur pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan negara, dijalankan oleh PNS dan instansi pemerintah. Birokrasi bertujuan memastikan tata kelola negara yang tertib, namun dalam prakteknya, birokrasi sering dikaitkan dengan prosedur lambat dan berbelit. Maka dari itu, reformasi birokrasi terus dilakukan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik birokrasi. Banyak pakar yang meneliti dan menulis tentang birokrasi bahwa karakteristik fungsi staf pegawai administrasi harus memiliki cara-cara yang spesifik agar lebih efektif dan efisien, yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, kerja yang ketat pada peraturan. Yang kedua, tugas yang khusus. Yang ketiga, kaku dan sederhana. Yang keempat, penyelenggaraan yang resmi. Yang kelima, pengaturan dari atas ke bawah atau hierarkis yang telah ditetapkan oleh organisasi atau institusi. Yang keenam, berdasarkan logika atau rasional. Yang ketujuh, tersentralistik atau otoritas. Yang kedelapan, taat dan patuh. Yang kesembilan, tidak melanggar ketentuan atau disiplin. Yang kesepuluh, terstruktur atau sistematis. Yang kesebelas, tanpa padang bulu atau impersonal. Hal tersebut merupakan prinsip dasar dan karakteristik yang ideal dari suatu birokrasi. Karena karakteristik tersebut idealnya memang dimiliki oleh pegawai birokrat atau pegawai negeri sipil agar tugas-tugas administrasi yang besar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya ada birokrasi yang ideal. Mengutip dari pendapat Makmuber, Cokroamijoyo mengemukakan ciri-ciri utama dari struktur birokrasi di dalam tipe idealnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada prinsip pembagian kerja. Prinsip pembagian kerja menekankan pada spesialisasi setiap tugas yang ada di dalam sebuah organisasi. Dengan pembagian kerja yang terstruktur, setiap kegiatan rutin didefinisikan secara jelas sebagai bagian dari tanggung jawab masing-masing jabatan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian tugas, tetapi juga memungkinkan pegawai untuk mengembangkan keahlian di bidangnya masing-masing. Yang kedua, terdapat struktur hierarkis. Struktur hierarkis merupakan kerangka yang mengatur hubungan antar tingkat jabatan dalam organisasi. Pada struktur ini, setiap pejabat di level yang lebih rendah berada di bawah pengawasan langsung pejabat yang lebih tinggi, yang mana hal tersebut mengatur rantai komando secara jelas. Pengaturan ini tidak hanya memberikan kejelasan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan. Dengan adanya hierarkis, organisasi pun dapat menerapkan mekanisme kontrol dan evaluasi secara sistematis, sehingga masalah atau penyimpangan dapat segera diidentifikasi dan diatasi. Yang ketiga, terdapat aturan dan prosedur.
Penggunaan aturan dan prosedur yang konsisten merupakan fondasi dalam operasionalisasi organisasi. Setiap kegiatan dalam organisasi dijalankan berdasarkan seperangkat peraturan standar yang telah ditetapkan atau biasa disebut SOP, sehingga terwujud keseragaman dalam pelaksanaan tugas tanpa bergantung pada jumlah atau kondisi personel yang ada. Aturan-aturan ini bersifat mengikat dan tidak fleksibel secara personal, yang membantu meminimalisir ketidakadilan serta memberikan kepastian hukum dalam setiap tindakan administratif. Dengan adanya standar operasional prosedur, organisasi dapat mempertahankan kualitas layanan yang tinggi serta mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang, dan penerapan prosedur yang seragam juga mempermudah proses evaluasi dan audit internal. Yang keempat, ada prinsip netral atau tidak memihak. Di dalam kerangka birokrasi, pejabat diharapkan menjalankan tugasnya dengan prinsip formalistic impersonality. Artinya, mereka harus bersikap objektif dan tidak terpengaruh oleh faktor personal atau emosi. Pendekatan non-pribadi ini memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan profesional dan kriteria objektif, bukan berdasarkan hubungan personal, kesukaan, atau bias. Dengan demikian, prinsip ini menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan, di mana setiap individu diperlakukan setara. Hal ini juga mendukung terciptanya sistem meritokrasi, di mana promosi dan penempatan jabatan dilakukan berdasarkan kualifikasi dan kinerja, bukan karena faktor-faktor yang bersifat subjektif. 5. Ada penempatan berdasarkan karir. Dalam birokrasi ideal, penempatan pegawai didasarkan pada kualifikasi teknis dan rekam jejak karir yang jelas. Sistem karir ini menyediakan jalur promosi yang terstruktur, baik melalui penilaian prestasi, senioritas, ataupun kombinasi keduanya. Keberadaan sistem promosi yang adil tidak hanya mendorong loyalitas pegawai kepada organisasi, tapi juga memotivasi peningkatan kinerja melalui kompetensi sehat. Selain itu, adanya perlindungan terhadap pemberhentian sewenang-wenang memberikan rasa aman kepada pegawai sehingga mereka dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas mereka tanpa khawatir akan ketidakpastian dalam karir. Sistem ini pada akhirnya menciptakan iklim kerja yang mendukung pertumbuhan profesional dan peningkatan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir ada birokrasi murni. Konsep birokrasi murni merujuk pada penerapan struktur dan aturan yang telah distandarisasi secara menyeluruh dalam seluruh aspek administrasi organisasi. Dengan mekanisme yang terintegrasi, birokrasi murni diyakini dapat mencapai tingkat efisiensi tertinggi karena segala aktivitas diorganisir dan diawasi secara ketat. Dalam organisasi seperti ini, peran personalisme diminimalisir, sehingga setiap keputusan dan tindakan lebih bersifat rasional dan terukur. Penerapan sistem yang murni memungkinkan organisasi untuk beroperasi dengan stabil dan konsisten, mengurangi resiko ketidakpastian yang mungkin timbul dari intervensi non-formal atau pengaruh eksternal yang tidak terkait dengan tugas pokok. Efisiensi operasional yang tinggi juga dapat tercapai karena setiap bagian dari struktur telah dioptimalkan untuk mendukung kinerja kolektif dan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, etika dan birokrasi. Menurut Hanning MT 2002, etika dalam birokrasi berperan sebagai pedoman bagi para pejabat dalam menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat. Prinsip utama etika birokrasi adalah mendahulukan kepentingan publik dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau organisasi. Etika berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat luas. Karena etika berfokus pada aspek baik atau buruk dalam sikap dan perilaku manusia dalam lingkungan sosial maupun organisasi publik. Maka, etika memiliki peran penting dalam mengkaji administrasi negara. Dengan itu, pejabat pemerintah perlu memiliki pedoman dalam bersikap dan bertindak agar organisasi tetap bersih, dinamis, dan bertanggung jawab. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga harus didasarkan pada nilai-nilai moral.
Secara ideal, birokrasi seharusnya tidak dibuat rumit jika bisa dipermudah dalam pelaksanaannya. Namun, pada praktiknya, masih ada pejabat yang menyalahgunakan sistem birokrasi demi keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan kesulitan masyarakat yang membutuhkan layanan.